Belum hilang dalam ingatan kita peristiwa memilukan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bangsa Indonesia kembali dihantam bencana serupa. Senin lalu gempa tektonik yang disertai gelombang tsunami melanda wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Pesisir pantai Pangandaran Ciamis, Jawa Barat menjadi daerah bencana terparah. Pantai yang dulunya menjadi aset wisata andalan kini berubah porak-poranda. Tidak sedikit korban yang luka dan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Akibat gempa bumi disertai gelombang tsunami, pantai Pangandaran Ciamis, Jawa Barat luluh lantak. Padahal keindahan pantai Pangandaran menyisakan kenangan bagi Itje Tresnawati dan Olga Lydia. Sepulang umroh kemarin, Laudia Cynthia Bella dan Dwi Andika berbagi cerita suka dan duka mereka. Christian Sugiono dan Adrian Maulana peduli terhadap SMA mereka yang tahun ini tingkat kelulusan siswanya cukup memprihatinkan. Giska memberikan cucu pertama buat Dewi Yul dan Ray Sahetapi. Sis NS genap berusia 50 tahun. Ini Barens dan Titi Puspa punya kiat khusus soal kesehatan tulang. Arie Untung jadi pemeran utama di film Gotcha. Pemirsa, gempa bumi disertai gelombang tsunami telah memporak-porandakan pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kampung halaman Itje Tresnawati di Tasikmalaya pun terkena dampak bencana ini. Meski sanak keluarga Itje selamat, ada pula kerabat khususnya yang tinggal di Pangandaran hingga kini belum diketahui nasibnya. Itje punya kenangan indah atas pantai Pangandaran. Kenangan indah serupa juga pernah dialami oleh Olga Lydia. Seperti apa penuturan mereka? Pemirsa, langsung saja kita simak beritanya yang berikut ini. Belum hilang dalam ingatan kita peristiwa memilukan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bangsa Indonesia kembali dihantam bencana serupa. Senin lalu gempa tektonik yang disertai gelombang tsunami melanda wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Pesisir pantai Pangandaran Ciamis, Jawa Barat menjadi daerah bencana terparah. Pantai yang dulunya menjadi aset wisata andalan kini berubah porak-poranda. Tidak sedikit korban yang luka dan meninggal. Selain Pangandaran, daerah Tasikmalaya juga mengalami kerusakan parah. Tasik merupakan kampung halaman Itje Tresnawati. Saat kejadian berlangsung, Itje berada di Jakarta. Pantai Pangandaran juga menyimpan kenangan manis buat Olga Lydia. Namun kenangan itu seakan berubah menjadi suasana duka. Setiap ada korban jiwa terutama tentunya suatu hal yang memprihatinkan buat saya. Dan terutama mudah-mudahan ya, tapi mereka bisa tabah, mereka bisa sabar, tapi saya melihat bahwa akhir-akhir ini rakyat Indonesia itu sangat tanggap terhadap saudara-saudaranya yang menderita. Mudah-mudahan ini terus dibina, mudah-mudahan kita semakin erat sebagai satu keluarga, sebagai satu bangsa lah. Ya kami sekeluarga ya gimana ya ikut prihatin juga ya karena yang ini musibah demi musibah ya cobaan demi cobaan di bangsa kita ini udah cukup lama prihatin gitu ya, belum lama di Jogja, sekarang kok kena di Jawa Barat ya. Ya khususnya Jawa Barat kan kota kelahiran Mbak Itje ya. Tapi ya alhamdulillah kalau keluarga Mbak Itje sih selamat semua. Cuman ada satu yang memang dekat ke pantai Pangandaran sampai sekarang sih belum bisa kontak. Dalam waktu dekat, Itje Tresnawati beserta suaminya akan menengok kondisi sanak keluarga yang berada di Tasikmalaya. Pesona keindahan pantai Pangandaran kini tersapu sudah. Banyak kenangan indah yang telah Itje Tresnawati lewati bersama pantai ini. Oh kenangannya banyak. Pernah pacaran? Wah, waktu sekolah Mbak Itje kalau wisata mesti ke Pangandaran. Terus udah berumah tangga sama keluarga juga
ke Pangandaran, sering malah berenang di sana gitu. Saking seringnya bencana gempa bumi disertai tsunami menimpa tanah air, maka tak heran jika menimbulkan perasaan trauma bagi banyak kalangan. Olga Lydia misalnya, saat ini ia sedikit tidak nyaman menjalani hobi selamnya. Setelah tsunami di Aceh, kebetulan saya sempat takut juga kalau nyelam gitu ya. Tapi kemarin juga sempat nyelam juga sempat snorkeling lah di Bunaken. Saya mikir-mikir kalau terjadi apa-apa gimana ya? Ya udahlah, mau diapain lagi? Akhirnya ya udah tetap benang-benang di Bunaken gitu. Tak terhitung sudah berapa banyak kerugian yang harus ditelan para korban gempa. Meski kepedulian dari banyak pihak mengalir deras, namun butuh ketegaran hati serta uluran tangan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Sedih ya, prihatin ya. Ya mereka kan saudara-saudara Mbak Ica juga yang ada di sana. Ya cuman Mbak Ica doakan mudah-mudahan yang memang sudah nggak ada, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Terus yang ditinggalkan juga mudah-mudahan diberi kekuatan, dikasih ketabahan, karena ini semua cobaan dari Allah ya. Pemirsa, ketika SMA Adrian Maulana dikerjai kakak kelasnya dan sedangkan Christian Sugiono kepingin berambut gondrong. Seperti remaja laki-laki pada umumnya, masa SMA Adrian Maulana dan Christian Sugiono diwarnai oleh kenakalan-kenakalan kecil. Namun tidak membuat prestasi di sekolah menurun tentunya. Masa muda harus diisi dengan hal-hal positif. Seperti Laudia Sintabela dan Dwi Andika yang telah menunaikan ibadah haji kecil. Pemirsa, langsung saja kita simak pengalaman spiritual mereka selama menjalani ibadah umroh. Kelihatan nggak? Akhirnya Laudia Sintiabela dan Dwi Andika telah selesai menunaikan ibadah umroh. Kemarin di Bandara Soekarno-Hatta keduanya membagi pengalaman pertama mereka saat beribadah ke Tanah Suci. Masing-masing punya kesan yang berbeda. Andika sedikit kecewa karena harus terbaring sakit pada hari-hari terakhirnya umroh. Sementara Laudia Sintiabela bisa menjalani prosesi ibadah dengan utuh. Di sana tuh kita bener-bener nggak ada artinya banget ya, kita bener-bener feel banget kayaknya, jadi kita bener-bener yang sama semua itu kayaknya sama gitu. Terus dan di sana aku mikir enaknya kayaknya nggak ada pikiran lain selain ibadah gitu, jadi kita bener-bener kayak konsen banget. Sehari-hari kita kemana ya, ketemu di masjid ya gitu, jadi sehari-hari kita bener-bener anak masjid deh. Pas di Mekah 4 hari ya. Di hari pertama kita udah ngelaksanain umroh itu buat diri sendiri. Pas di hari kedua gue maksain banget nih, gue pengen umroh buat papa gitu. Jadi alhamdulillah dua-duanya udah tercapai ya, umrohin diri sendiri sama umrohin papa. Pas 2 hari kemudian tepar mimisan terus tiap hari kayak gitu-gitu. Agak-agak terganggu mungkin mungkin udah jalani dari Tuhan kali ya. Jadi ya udahlah. Saat melakukan prosesi ibadah, Laudia Sintiabela dan Andika ikut larut dalam kehusyuan doa. Tak henti-hentinya Bella dan Andika memanjatkan doa permohonan serta melakukan koreksi batin. Seperti lazimnya pasangan yang sedang dilanda api cinta, tentunya Bella juga meminta pencerahan agar hubungannya dengan Panji Trihatmojo kekasihnya diberikan ketenangan. Jalanin aja deh. Nah, Bel. Mau. Jalanin aja. Lebih baik lagi. Pastinya yang tingkatin sholat, perlu dirubah ya apa ya? Ya semoga kedepannya lebih baik lagi Betul. ya. Dengan kita dipanggil ke sana, semoga kita lebih memahami lagi ajaran-ajaran Islam karena kita dilahirkan sebagai agama Islam. Adrian Maulana dan Christian Sugiono terkejut saat mengetahui bahwa ada 25 siswa SMA Pangudi Luhur 1 tidak lulus ujian nasional. Kedua artis ini memang alumni SMA swasta Katolik khusus laki-laki yang terletak di Kebayoran Baru tersebut. Adrian dan Christian sampai terheran-heran mengapa hal tersebut dapat terjadi. Padahal sejak sekolah ini berdiri tak ada sejarahnya siswa kelas 3 tidak lulus ujian. Atas dasar itulah Adrian, Christian dan 2 alumni SMA PL menjadi pembicara di acara orientasi sekolah. Jadi tujuannya kita ngumpul hari ini di SMA kebanggaan kita semua ya, di Pangudi Luhur, Jakarta Selatan. Ya tujuannya kita sebagai alumni di sini sangat prihatin, namun juga concern dengan keadaan yang terjadi ya beberapa tahun belakangan ini, terutama dalam hal penurunan prestasi dan kedisiplinan ya. Nah, kita di sini ingin sekali bisa memberikan sesuatu sebagai alumni. Tujuannya adalah demi untuk
perkembangan PL ke arah yang lebih baik. Nyaris semua anak SMA swasta Katolik ini berambut gondrong. Sungguh aneh bila ada sekolah yang membolehkan siswanya berambut panjang. Gondrong bukan berarti otak kosong.